Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa araja bihi ila samawatil ula linuriyahu min ayatihil kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah mushola Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir pada hari ini Ketua DKM Mushola Baitur Rahim Bapak Ustadz Mustafa Matanallah bituli hayati dan jajarannya dan hadir juga alhamdulillah Bapak Ustadz Haji Bapak Yandri belum maaf nih kan oh gitu. Dan juga yang sama-sama kita hormati imam kita, alhamdulillah yang masih muda, yang kita harapkan. Tapi kemudahan ini ilmunya banyak. Tapi kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wa taqwa. Tidak cukup hanya ilmu saja, tapi takwa, akhlaknya. Hadirin kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, karunia-Nya, hidayahnya, taufiknya, sehingga sampai detik ini kita masih dalam bimbingan wahyu-Nya Al-Quran. Kita masih dalam dekapan iman dan Islam. Semoga sisa umur kita ini selanjutnya menghadapi kehidupan ini taufik dan hidayah Allah senantiasa mengelilinginya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya yang cinta kepada beliau, yang senantiasa istiqomah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Harapan besar akan mendapatkan satu usma di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita kerjakan pada subuh hari ini, pagi hari ini, mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hampir setiap bulan dalam kalender agama kita, agama Islam, ada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Kalau kita bertemu dengan bulan Muharram, diingatkan dengan peristiwa hijrah. Datang bulan Ramadan, diingatkan dengan nuzulul Quran.
datang bulan haji Dzulhijjah diingatkan dengan peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putra. Datang bulan Rabiul Awal diingatkan dengan peristiwa lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah sekarang kita ini ditakdirkan Allah umur kita sampai di dalam bulan Rajab. Diajak kita untuk mengembara, untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal muasal peristiwa Mi'raj ini, satu riwayat mengatakan ketika bumi merasa bangga, hati tak habis nikmat yang diberikan bumi, dia pengen ngomong dengan langit, wahai langit, betapa mulianya aku, kata bumi. Ada lautan, ada pulau, ada danau, ada hutan. Pertanyaan itu dijawab sama langit, wahai bumi, aku juga demikian. Aku ada bulan, ada bintang, ada matahari. Bagaimana dengan kau lagi? Bumi jawab lagi, aku ada Baitullah, tempat orang-orang muslim mukminin datang. Bahkan datangnya dia berebut, gak bisa semuanya. Ada menunggu 10 tahun, 20 tahun. Betapa mulianya Ka'bah itu, tempat tawaf. Langit namun kalah. Wahai bumi, aku juga ada Baitul Makmur. Ka'bah juga tempat para malaikat tawaf. Sekali masuk tidak keluar lagi itu. Dari zaman dahulu sudah diciptakan itu Baitul Makmur. Sampai sekarang itu malaikat yang masuk ke sana tidak balik lagi. Nah kita pada hari ini membicarakan akan kebesaran Allah, Mi'raj, kekuatan Allah, kemampuan Allah. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit nggak mau kalah lagi Pak. Kita kan suka begitu, suka membangga-banggakan. Kali ini dah harus dinikmati. Kata langit, aku ada surga, ada ruh, arwah para nabi dan rasul. Bumi nggak mau kalah Pak. Aku ada hamba Allah, pilihan Allah, Nabi besar kita Muhammad SAW. Bumi jadi mulia karena dia. Bahkan laulaka lalu halatul aflaka. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, tidak menciptakan alam semesta. Subhanallah. Nah, langit nangis Pak. Bapak berpikir gimana nangisnya? Dalam hadis dikatakan apabila akhir Ramadan akan meninggalkan kita, langit dan bumi menangis Pak. Ada fadilah yang luar biasa, akan tidak dapat lagi karena tidak diisi. Pada saat itulah langit lemah, menangis, terasa tidak ada kemampuan lagi. Dia berdoa pada Allah, ya Rabb, aku lemah, tidak ada kemampuan lagi. Orang yang lemah, doanya dikabulkan Allah. Aku mohon ya Allah, jadikan hamba-Mu yang mulia datang ke langit Mi'raj. Maka pada saat itulah kalau perintahkan Jibril dan Israil. Kalau waktu Nabi lagi di bedah tuh, tapi Mikail yang memberikan rezeki. Ini Israil Pak yang nganterin berangkat ke surga. Hai Jibril, hari ini engkau tidak berzikir, tidak tasbih. Sampai hebat nih Pak peristiwa ini. Enggak disuruh malaikat mau, enggak usah Nabi nyawa. Tugasmu hari ini adalah datang ke surga untuk menjemput Nabi Muhammad dengan alat yang namanya buraq, kilat cahaya. Diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat. Surga kan jauh di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau dari bumi sampai ke langit satu, ini pengetahuan aja, hitung
itu 1,5 miliar kilometer. Udah nggak mampu deh gitu. Kita dari Jakarta ke Bogor ketiduran Pak, baru segitu aja lewat kita ayo ke Bogor balik lagi. Dia Nabi Muhammad kekuatan luar biasa nanti. Dari bumi ke matahari 150 juta kilometer. Ini kita membicarakan kekuasaan Allah. Begitu masuk ke dalam surga, Malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan Israel melihat ada 40.000 buruk di dalam surga itu. Semua di wajahnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi Jibril lihat satu buruk ini menangis, yang lain bergembira. Didekati dengan Jibril, kenapa kau menangis? Aku rindu yang namanya Muhammad itu. Aku jatuh cinta, gak nafsu makan lagi aku. Tolong ketemukan dia. Nah ini, Malaikat Jibril akan mengambil dia di buruk ini, yang akan nanti akan ditumpang oleh Rasulullah SAW. Ini satu pelajaran kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita, kalau manggil kiai pakai yang bagus. Kiai angin kencang, pakai sorban, pakai jubah, kayak Batman Pak. Kesian. Udah itu salah jalan lagi, yang muter-muter. Pengajian udah masuk waktu. Mestinya gitu yang mempersiapkan. Kalau saya sih nggak apa-apa, seperti telepon doang kayak ini. Pak Abbas, nanti datangnya iya. Sampai datang sini, nggak ada mobil, nggak jalan sendiri gitu. Agak pakai, nggak apa-apa. Yang lahir maksudnya. Sebelum kita bingung nih, belum ceramah gitu, air mulu nih. Air mulu tiga, ini satu turunin satu nih, 4 buat apa kita? Kita bingung. Nah, ketika buruk ini sampai, saya tidak menceritakan dan esok nyerat ini. Nanti kalau udah datang 27 raja. Sekarang pembukaannya yang penyebabnya sampai di Mekah, antara tidur dan bangun Rasulullah itu diangkat oleh Jibril untuk berdiri. Diapakan? Dibersihkan. Bukan dikotor, dia bersih Rasulullah. Setiap orang memiliki setan masing-masing. Kalau Rasulullah gimana? Hawa nafsunya dihilang Rasulullah. Hawa nafsu untuk yang jelek, tapi hawa nafsu untuk beriman pada Allah ini. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa utabat bimajitubi. Tidak beriman seseorang sebelum hawa nafsunya ikut arah bawah. Jadi kalau kita punya hawa nafsu, kendalikan diri nafsu mutmainnah. Ini makna sholat, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diisi dengan iman, Islam, ilmu dan kesabaran. Ya, Nabi ini dioperasi berapa kali? Berapa kali Pak? Ada jawab? 2. Hah? 2 kali? Bismillah, minum dulu deh. Biar mikir dulu. Bismillah. Pak Yai tidak yang minum, seperti saya. Iya, Pak Yai tidak cuma mikir, minum aja. Bismillah. Nabi itu 5 kali dioperasi. Pertama ketika berusia 4 tahun. Ini nanti Isra Mi'raj ini karena bakal hebat ujian Rasulullah ini. Karena setelah beliau Isra Mi'raj, besok tahun depan hijrah akan meninggalkan. Betapa beratnya ketika di Madinah terjadi banyak peperangan, perjuangan Rasulullah. Ad-dunya darul amal, perjuangan dipersiapkan dengan sholat ini. Untuk kalau kita perannya di sini melawan hawa nafsu, jaga kesabaran, jangan kaget, jangan panik. Ada hal-hal yang baru di sini,
jangan kaget. Rasulullah kaget, diisi dulu mukanya, nggak kaget Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, karena hidup ini memang harus dihayati, disabari, karena semua itulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Memang banyak kita lihat nih, belum selesai pandemi ini, banyak musibah-musibah, tanah longsor, kapal jatuh, musibah juga, gempa. Ini baru aja di Jepang nih, 7,4. Jepang. Berapa susahnya Indonesia? Kecil. Kalau kita nggak hati-hati, tinggal balik Jakarta, habis itu ibu kota, buat dari sini semua. Kalau ini ada sesuatu, kayaknya kita iman lebih kuat, dia akan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, aku akan menjatuhkan siksa di kampung sini. Tapi Allah melihat ada orang-orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan di waktu ini, tidak jadilah Allah rendah dia. Ini hadis qudsi. Apalagi ada orang yang belajar Al-Quran di sini. Nah, jadi pertama 4 tahun Pak, dibersihkan maksudnya. Dibersihkan itu dalam arti diisi dengan ilmu, dengan kesabaran, dengan hikmah. Itulah iman dan Islam. Umur 10 tahun dioperasi lagi. Memang kalau udah baca kitab nggak tahu Pak, adanya di kitab ini. Kalau kita buku-buku terjemahan nggak ada. Yang ketiga, dioperasi lagi umur 15 tahun, masa remaja. Disinilah masa remaja, cobaan, pancaroba yang berat. Keempat, ketika akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ketika akan Isra Mi'rajnya dibelah lagi. Artinya ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan tasriyah nantinya, karena berat menghadapinya. Nah, setelah Rasulullah SAW ini di bulan Rajab ini Isra Mi'raj, kan kita diajarkan untuk merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya adalah bahwa Isra Mi'raj ini hikmahnya adalah sholat. Kita sama-sama sudah memahami, sudah hafal ya barangkali, as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Kalau tiangnya nggak ada, mau taruh di mana itu genteng, mau pasang di mana lampu, nggak bisa Pak. Bahkan Nabi bersabda, awalum mayuhasab dalam yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali seorang hamba diperiksa daripada kiamat tentang sholatnya. Apabila baik sholatnya, baik yang lainnya, sangat menentukan nilai sholat. Sekali-kali kita merenung, baikkah sholat yang kita lakukan? Bukankah Allah berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang yang mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Berbeda. Kalimat perintah sholat, aqimis sholat, dirikan sholat. Oleh karena itu, Quran mengatakan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca, pelajari, gali dalam Al-Quran tentang sholat ini bagaimana. Kalau sudah dipelajari hikmah dan tujuannya, maka kata Allah, aqimis sholat, dirikan sholat, lalu diperintahkan. Udah diperintahkan sholat, buahnya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu buah. Nabi bersabda, nanti pada hari kiamat ada orang yang sholatnya dilemparkan ke wajahnya bagaikan baju yang rusak, nggak diterima.
menjadi renungkan kepada kita, siapa di antara kita yang sholatnya diterima, yang tidak dilemparkan buahnya? Siapa di antara kita? Maka dalam hadis qudsi Nabi bersabda, innama ataqabbalus sholata mimman tawaddu'a bihal usmati walam yastati bihal khalqi walam yabid misron ala siron ala maksiyati wa qatahan nahar wal zikri wa rahimal masakina wa benas sabil wal armalata wa rahimal musab. Itu kata Nabi, tanda-tanda orang yang diterima sholatnya. Hanya saja innama itu kalimat khas, enggak semuanya. Jadi tertentu hanya yang mendirikan sholat, yang sholatnya diterima Allah. Siapa itu? Sholat itu merasakan ada tawadhu di hadapan Allah. Datang kepada Allah aja udah ada akhlaknya. Pakaian yang rapi, pakai minyak wangi, sunnah. Apalagi habis kamu tidur, gigi dibersihin, ngajarin. Nggak ada kan? Covid suruh gosok gigi, Islam ada. Karena ketika kita membicarakan, membaca ayat, malaikat dekat mulut kita, utlu, baca terus. Tawadhu ini nggak ada, akhlaknya. Masuk ke situ nggak ada akhlaknya, akhlak bermanusia maupun pada Allah. Kalau pada Allah sifat takabur, sifat serakah, itu mesti hilang dulu. Di sini membaur. Siapa kita tidak boleh mengatakan saya lebih pintar, saya lebih sesuatu, nggak bisa. Dan merasakan kebesaran Allah. Kalau nggak merasakan kebesaran Allah, siapa yang gerakan jantung kita? Siapa yang mengatur napas kita? Aku bapak begini, capek pak. Ini kita mau gerak tangan, otomatis Allah yang gerakan. La tatarruku zaratan ila bismillah. Dalam ilmu tauhid itu tidak bergerak satu gerakan apapun kalau bukan izin Allah. Misalnya corona mulai kan? Tidak mulai. Corona tak mampu mulai. Allah yang memulakan. Allah. Lihat corona ini. Orang bisa mati ya karena corona? Nggak bisa. Allah yang mematikan. Kalau corona bisa mematikan, bisa menularkan, sama ada Tuhan ya. Musyrik kita. Ini hati-hati. Biar jelas dikit. Jadi memang kita menghadapi corona ini, jangan panik, jangan juga menyepelekan. Jaga kesehatan sesuai protokol. Memang disuruh, itu bagus. Dekatkan zikir, dekatkan diri pada Allah. Senantiasa mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semacam kekuatan hanya Engkau ya Allah. Ini dalam hal begini ya, hati-hati nih cara berpikir kita. Ketika kita lihat corona, takutnya luar biasa. Jangan lewat situ tuh. Tapi ketika Allah katakan kullu nafsin za'iqatul, biasa aja, hilang rasa takut kita kepada Allah ini. Jadi banyak-banyak musibah yang begini Pak, beratnya kita menghadapinya. Tapi musibah agama lebih berat lagi. Musibah keduniaan sampai mati habis Pak. Tapi musibah agama sampai ke akhirat, bahkan masuk dalam api neraka yang lebih berbahaya lagi. Makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya mengatakan al-mautu laisa azamu musibatin lain. Bukanlah kematian musibah terbesar dalam kehidupan, tapi musibah terbesar hilangnya rasa khauf pada Allah. Kalau udah hilang rasa khauf, imam di musola nggak bisa ribut Pak, bisa ribut, rame, hilang rasa khauf. Jadi merasakan kebesaran Allah. Yang kedua,
tanda orang terima sholatnya. Walam yastatil bihal khalqi, dia tidak sombong di hadapan manusia. Makanya kita di dalam sholat itu diharapkan buahnya adalah tawadhu. Lihat, kalau bapak bercanda nih temennya, dicorek belakangnya, marah nggak? Enggak ya? Dicorek tangannya, marah nggak? Tapi kepala dicorek, oh jangan main itu, bisa ribut itu. Nah, ketika kita sholat, kepala yang begini tinggi sama dengan kaki kita, Pak. Ada ditawar oleh Allah. Masih sadar kan? Masih merasa bangga kan kita? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi khardalun min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada sedikit aja rasa kebencian, rasa dosa. Sedikit Pak, kemana banyak? Gimana Pak sampai nggak negor? Ini penyakit Pak. Makanya Nabi dioperasi itu. Orang bisa sombong karena hartanya, bisa sombong karena ilmunya. Berapa banyak orang hartanya banyak bisa diperbudak orang kok, disuruh apa yang mau orang. Dengan ilmu orang tidak dipikir untuk berpandai, mengerti, justru dihasut untuk perpecahan. Innamal mu'minuna ikhwatu. Orang beriman bersaudara. Yang namanya bersaudara itu pasti ada masalah. Nah masalah ini mungkin mestinya ada orang ketiga fa'aslihu, damain. Tugas kita kan begitu. Mungkin itu Jibril saking hebatnya nih mendamaikan orang. Dia pengen kayak kita Pak Jibril. Sayyidina Ali kalau mau wajah dipanggil Nabi. Ya Ali utama Jibril. Ayahku nami Bani Adam. Ya Ali Jibril kepengen kayak kita. Ngapain? Wasalhu bainal isnaini, mendamaikan orang. Ini bukan damai panas-panasin. Damaikan. Sabar dulu dalam kehidupan. Jangan buru-buru menggunakan hawa nafsu. Oleh karena itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri innallaha ma'as. Gunakan sabar. Baru sholat. Kenapa tidak sholat dulu? Sabar dulu. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Sabar di dalam menghadapi ujian. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar itu baru kita bisa sholat. Kalau tidak ada kesabaran tidak bisa. Ini kita kan untuk ilmu banyak nih. Apa sih ujungnya ilmu? Ujungnya ilmu apa itu? Pokoknya ilmu. Apa Pak? Apa ini? Nggak mungkin dalam tahunnya baru laga ini. Saya tahu dia mana memang pintar. Apa ujungnya ilmu? Kan kita cari dari budak ini. Dalam kitab dijelaskan ada seorang pemuda baru nikah, istrinya hamil 6 bulan. Dia ingin menuntut ilmu sampai 17 tahun. Jauh. Orang zaman dulu menuntut ilmu jauh. Persiapan makanan, persiapan pedang, menjaga keamanan. Dia pergilah satu daerah menuntut ilmu. Jadi mau cari pokoknya ilmu apa sih? Sebanyak apapun ilmu, kalau ini tidak dimiliki hancur Pak kita Pak. Nah coba kita dengerin nih. Dia cari ilmu, dia berdua. Mana enggak? Kok nggak ada ini sih? Begini aja. Dan menuntut ilmu udah lama nih. Di sini yang ngajar macam-macam dulu. Gurunya banyak. Kok saya menuntut ilmu sampai 17 tahun nih? Ya kalau gitu udah pulang nih. Nggak ketemu. Di tengah jalan malaikat jaga dia. Kamu mau kemana? Saya ingin mau tahu untuk ilmunya banyak punya. Malaikat ambil tuh pedangnya, tulisin innallaha ma'as sabirin.
Nih ujungnya ilmu nih. Kita udah banyak beribadah di sini, begitu gak sabar, berantakan deh. Mulut ngaco, mata merah. Sabar. Dia pulang ke rumah, dia si pemuda, istrinya enak-enakan menak kuda, ngobrol kurang ajar nih. Kita nuntut ilmu, dia enak-enakan, selingkuh. Pedang tarik pak. Begitu pas begini ada tulisan, itu anak kamu udah gede, 17 tahun. Lihat artinya ilmu yang ada pak. Ini bisa-bisa kita sampai rumah, bisa dibuat sama istri, bisa dibuat sama anak, bisa di sini. Apalagi kapan lagi sini mau rapat, tungguin aja udah. Sabar gak ada, berangkatkan. Mulianya para nabi dengan sabaran, bukannya ada ulul azmi. Gak semuanya rapi pak. Nabi udah mendoanya, hancurin semua deh. Tapi Muhammad gak mau pak. Iya kan? Di sini kesabaran kita. Saya nih pak ini, emang saya pengen sabar pak. Kadang-kadang kondisi itu tak lain. Ini ceritanya di rumah saya dibetulin pak. Tukang saumelin, kerjanya rela. Jadi ininya nggak kontrol manualnya. Begitu kita omelin, lagi istirahat. Ini tukang ngadu pak, ambil motornya pada nangis. Apa urusannya? Ustaz, anak orang tua saya tuh pada nangis. Ini bagus tuh, nasihatnya usuk. Masuk itu, bukan, Ustaz kejam gitu dibilang. Sabar kali ini nih, tukang bisa nangis. Saya ngomong gini karena nangis. Ada yang nangis, utang belum dibayar. Kalau nggak ada kesabaran, ini mulut nggak bisa dijaga. Kita sabar menghadapi ujian ini. Corona memang Allah berikan kepada kita, walaupun sebab-sebabnya manusia. Tapi memang Allah uji sehingga kita diambil hikmahnya. Tangan kita jadi bersih sekarang. Coba kita lagi kerja apa itu mah? Sama nyapu. Itu di Korea kan dulu kan pegang aja. Oh sekarang enggak. Ngobrol juga lihat-lihat aja. Hati-hati juga, menjaga. Tapi juga jangan panik. Malah harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah kita ini rasa tidak sombong dengan manusia. Nabi dipuji oleh Allah, bukan sholat yang hebat, padahal kaki berbuka-buka. Perjuangan luar biasa dia, perang berapa kali. Pakai perangnya Nabi ada akhlaknya, nggak sikap aja anak-anak jangan, ibu-ibu jangan. Nah kalau sekarang kan dibom aja semuanya tuh. Lihat Islam rahmatan lil alamin. Perang bukan untuk membunuh manusia, mempertahankan harga diri. Beda perang kita. Ujian kita nih Pak. Jadi Al-Quran yang kita amalkan merupakan satu ujian kesabaran. Tantangan yang kita hadapi ini adalah untuk kita atasi, bukan kita mengeluh. Yang ketiga yang diterima Allah ini kata Nabi, walam yabid musiron ala maksiati. Dia harus berhenti dari perbuatan maksiat, berhenti. Barangkali kita suka merubah-rubah kwitansi yang 5.000 kita bikin 10.000. Berhenti itu. Ini orang ketawa tuh. Orang kita benar-benar ngomong nih. Bukan, nyindir kali ini. Kita kantor kesana aja, ngambil ini, mesti berhenti. Inilah kalau kita pahami betul-betul sholat tiangnya agama. Bahkan Nabi terakhir kehidupan beliau, ummati as-sholat awal fitnah tabani sholat nisa. Sholat pak, sholat yang mana? Yang begini nih. Kalau di sini sholat masih ribut, belum masuk ini yang tadi. Apakah diterima itu?
itu baru mendirikan sholat, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi aqimis sholat itu aktivitas kehidupan sehari membekas, min asari sujud. Jadi min asari sujud itu bukan hitam aja di sini, bekas-bekas itu ada di masyarakat. Jadi setiap sholat hidup di masyarakat. Adinul muamalah, agama adalah pergaulan. Di pergaulan ilmu ini kita praktekin. Khusyuk sebelum sholat, persiapan kita. Khusyuk lagi sholat, khusyuk sesudah. Nah itu tinggalin tuh masih itu. Yang keempat, Bapak makan aja Pak, jangan kebanyakan, saya juga jangan enak juga nih. Iya, Pak yang tidak jadi minum yang lain, udah mau habis Bapak. Maaf Pak ya. Yang keempat, sholat yang diterima Allah. Kata Nabi, waqo tohan nahar di zikri. Sebagian siangnya untuk berzikir pada Allah. Kenapa nggak malam? Orang malam itu istirahat Pak, siang kerja. Apakah kerja itu dia berzikir kepada Allah atau tidak? Berzikir itu bukan menyebut subhanallah aja. Hakikat zikir, taatilah, ketaatan kepada Allah. Pedagang tidak mengurangi timbangan, itu berzikir. Beli bikin makanan gak diracunin, itu berzikir hakikatnya. Bukan sekedar subhanallah. Ada zikir dengan hati, ada zikir dengan perbuatan. Kalau kita berzikir, yang punya amanah jabatan gunakan untuk berzikir kepada Allah. Yang punya harta berzikir kepada Allah. Semua begitu. Yang punya pemikiran yang bagus berzikir kepada Allah, sehingga ketika ada pertemuan atau rapat-rapat tidak terjadi keributan. Karena berzikir, yang ribut tak berzikir tuh kan. Dia bikin ribut dulu. Kita bersama-sama nih. Buat ta'awanu. Itu dia, paling hafal ayatnya hafal. Pengamalannya gak ada. Kenapa? Gak ada kesabaran. Karena di dalam rapat, saya yakin setiap kita nih di kantor orang dihormati orang, kita ada ilmu. Nah di sini gak ada nih, itu juga lawan. Kita kan suka lihat begitu, tapi dia lihat akhlak pergaulan kita, adinul muamalah. Jadi mari kita gunakan fungsi lidah, karena di dalam rapat itu yang berfungsi lidah. Apa fungsinya lidah? Yang pertanyaan kedua nih, apa fungsinya lidah? Oh berbicara, waktu biasa. Apa fungsi lidah? Hah? Merasakan gitu. Nyindir lu ada begitu aja ngomong gitu. Nggak ada lagi. Fungsi lidah kata ulama zikrullah pertama. Yang kedua tilawatul Quran, untuk baca Quran. Yang ketiga muzakaratul ilmi, muzakarah ilmu. Gak ada tuh. Makanya kalau kita rapat itu bukan berdebat sebenarnya, saling melengkapi. Yang lebih sempurnanya begini. Jadi satu pikiran dipakai dua pikiran, lebih bagus harusnya. Nah, ntar katanya tidak ada rapat, dan tungguin Pak, ya zikir kan enggak, yang ribut nggak zikir, gitu aja udah. Harusnya nih musola udah membangun rapat nih, terhambat. Kenapa? Tidak adanya zikir, artinya jumpa sama Allah. Lawan zikir kepada Allah. Makanya orang beriman ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Apa juga ayatnya? Kalau begitu kok saya ceramah aja. Tinggal ngamarin doang deh. Nah yang terakhir, nah zikir kehidupan sekolah. Mungkinnya kesimpulannya pantas kalau Nabi bilang, kalau bagus orangnya, bagus yang lain. Coba aja renungin tuh. Cari di kitab Al-Islam Munah. Karena saya sakit di Mesir. Mungkin salah sebutan kitabnya, udah hadisnya aja deh. Yang lain mau ngerepotin aja udah. Nah, yang terakhir nih, kata Nabi, orang yang masalahnya Warahimal masakina wa ibnasabil, ada kasih sayang.
Ketika hilang rasa kasih sayang kita, itu udah bukan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perlu kasih sayang. Kenapa Nabi Muhammad waktu dia haji wada terakhirnya 150.000 sampai sekarang setelah beliau kembali pada Allah miliaran? Kenapa? Beliau berjuang dengan ikhlas. Kita juga kalau ikhlas gak ada masalah, Pak. Yang kedua, Nabi ada pemaafnya. Yang ketiga, ada penuh kasih sayang. Ini yang membuat beliau mulia. Makanya kita jangan sok begini nih. Itu umur berapa? Oh, belum, berarti udah habis nih. Oh, ini hah? Oh, ngaco lagi, imsak gitu kan. Rusak. Oh, rusak. Coba dia di situ masuk sini aja deh. Enggak, aku mau lihat tampang mukanya apa sih. Itu aja nyautin aja. Masya Allah. Sabar. Hah? Ah, ini bilangin cepat kita dia. Iya, ada masalah. Kita ngomongin sabar, kita dinasakin. Iya benar juga sih. Ini bukan ini kita mau kencang, biar ada pendekatan. Ini teknik ngomong begini Pak. Kalau saya pelan aja, tidur tak setahun. Yang menundukkan sekarang mengingatin saya, maksudnya kesel. Aku dengerin kesel setahun. Jadi tanamkan rasa kasih sayang, apalagi dalam kondisi begini. Ini begitu ketemu assalamualaikum, kita kan begitu ketemu Haji masih hidup kan? Masih hidup, Masya Allah. Udah orangnya depan dia masih hidup. Nih, kasih sayang sehebat Umar bin Khattab itu kan hebat, tegas orangnya. Satu saat ada anak-anak main burung di Mekah, di Madinah, diulur tarik, timbul rasa kasih sayang itu pada binatang, apalagi pada manusia. Jangan kita sakiti. Menyakiti orang beriman sama juga kita meruntuhkan Ka'bah. Oh berapa nyakitin orang beriman, ngomong gak ada aturan. Kita kan orang beriman, kalau ketemu mesti salam. Kita kebanyakan Assalamualaikum, Assalamualaikum, seribu aja. Nanya dong, anak sehat tuh. Nah ini itu Sayyidina Umar dibeli itu, beli itu burungnya, lepas lagi. Betapa gembiranya itu burung. Apalagi kita meluaskan, memberikan manfaat pada orang manusia. Bukannya tugas Nabi adalah yasiru wala tu'assiru, basiru wala tutafiru. Mudahkan urusan, jangan dia susah. Rapat mudahin aja biar dia cepat jadi. Ngomong begini, biar aja jadi. Tinggalkan ego kita. Ini begitu mau rapat, ketua nggak ditegur, ketua ngambek. Misalnya, ketawa lo kalau gue tidur dia ketawa. Misalnya, nggak boleh kagetan. Nah satu kagetan bisa bagian keuangan, kita nggak ngajak, lu udah pegang duit. Misalnya, kita jebukan dari sini orang ini. Saya bingung nih. Saya sampai rumah suka mikirin, ya Allah, Allah maghfir umat Islam Muhammad, Allah arham umat, ya Allah ampun Allah umat Nabi Muhammad, sayangi ya Allah, sempurnakan ya Allah. Itu ada doa, semuanya menyebut umat Nabi Muhammad. Nah begitu Sayyidina Umar meninggal, semadinah orang mengimpikan beliau, bagaimana kondisinya di dalam kubur. Ini mau dengar suara apa mau dengar saya nih? Kayaknya jadi Pak Ustadz berhenti dulu dong, kayak begitu deh. Udah lamaan juga sih. Jadi rahmat. Jadi Sayyidina Umar ini
Begitu ditanya Munkar Nakir, gemeter dia. Begitu takutnya, seorang yang hebat. Apalagi kita, Pak. Begitu ditanya, di sebelahnya itu menjawab, aku yang akan menjawab Munkar Nakir. Siapa kau? Aku burung yang kau tolongin dulu. Iya. Memberikan pertolongan pada burung luar biasa. Bagaimana memberikan pertolongan pada manusia? Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang menolong saudaranya akan aku tolong nanti di hari kiamat. Jadi intinya rahmat di penutupnya. Pantas kalau sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini tawarin nih, kalau udah Allahu Akbar, semua udah pasti serba karena Allah. Kita juga kalau disumpahkan jangan hamba Allah mulu, kayak ada orangnya. Misalnya hamba Allah boleh juga sih, kita tahu boleh, tetapi orang itu nggak usah tahu, nggak boleh tahu. Jaga jangan sampai ada fitnah. Kalau megang itu kita dulu tuh. Mungkinnya kalau ada masukan-masukan dari orang lain, itu sebenarnya Allah memberikan nasihat, tapi melalui dia. Memang kelihatannya gak enak nasihatnya, tapi itu bermanfaat. Kita gigit tegur, kaget. Dikasih masukan kaget. Jangan begitu. Apa sebenarnya nasihat ini? Begitu Pak, koreksi diri kita. Gak bisa ikut sendiri. Ini pohonan Pak, dikasih pupuk kan kotoran, gak enak. Bisa disyukur itu. Nah kita ditegur orang-orang kan gak enak tuh. Bisa jadi manfaat kalau kita mengambil hikmahnya. Nah dari sholat ini, maka kata Umar bin Khattab penutup ini akhirnya mengatakan demikian, innal musallina katsir, orang yang mengerjakan sholat banyak, wal muqimina qalil, yang mendirikan sholat sedikit Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendirikan sholat. Ya Allah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai penutup